wa niyati bi'as. Maka kita ingat betul kaidah hadis ya, kaidah yang menjadi dasar hadis. Salah satu hadis yang menjadi qaidatul fikih yang pertama itu adalah innamal a'malu. Itu hadis tapi menjadi kaidah bahwa sesungguhnya nilai perbuatan itu ada di dalamnya. Itulah corak pandang Islam. Corak pandang Islam itu menempatkan Allah itu sebagai sumber segala sesuatu, termasuk urusan susah, urusan senang, urusan bahagia, urusan mengelola apa, semua itu. Hal-hal yang material itu sebenarnya turunan dari yang spiritual tadi. Hal yang bersifat material atau yang struktural itu turunan dari ini kurang ajarnya orang Yahudi dan Nasrani adalah kurang ajarnya perbedaan kita orang Islam yang paling nggak mengikuti manhajnya NU lah, dan kekurang ajarannya orang Nasrani dan Yahudi itu adalah letaknya cuma satu, dia tahu rumus itu bahwa fondasinya spiritual, tapi mereka memformulasi hal-hal yang bersifat struktural itu untuk manipulasi, untuk dimanipulasi untuk kepentingan material mereka. Contohnya gereja, Dewan Gereja Nasrani. Gereja itu dianggap sebagai bagian dari tubuh Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang spiritual, tapi mereka mematerialkan itu dalam gereja untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan, untuk organisasi dan manusia-manusia yang ada di dalam gereja. Jadi yang spiritual itu direndahkan menjadi liar. Sama dengan Yahudi juga begitu. Rumus dasar spiritualnya dia tahu. Nah, kalau yang Islam yang manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang bagaimana? Ya semua harus berlaku dari situ. Soal-soal yang lain itu harus mengikuti aja. Nggak boleh. Maka kita lihat di NU, kita lihat siapakah tokoh sentral NU? Kenapa kok Kiai? Kiai itu bukan hanya personnya. Kiai itu bukan hanya personnya. Tapi di dalam Kiai itu ada mulia, ada jauhar spiritualnya. Maka tidak bisa menjadi murni modern. Kiai wae nek semua rapatnya dipercaya ya wong dadi kiai biasa kan. Maka disebut tradisional, nggak bisa betul-betul. Kalau contohnya ya orang di tengah hutan aja didatangin karena tahu di sana memang kiai beneran dia. Ini wong NU. Ya kalau yang calon anggota dewan mungkin tekonya nang kiai-kiai sing duwe duit utawa sing duwe masa, tapi nek sing kita ini sebagai kaum santri yang sing digoleki ya mesti ya sing duwe jauhar itu tadi, mutiara itu. Kita ada pelaksanaan ziarah dan segala macam itu kan kita lihat Wahabi itu kan yang paling ditentang kan soal ziarah. Apa soal ziarahnya? Kenapa yang ditentang soal ziarahnya? Karena ziarah itu bukan hanya menghubungkan, bukan hanya kegiatan fisik, tapi sebuah kegiatan spiritual dan batin. Kita menghubungkan diri dengan tokoh-tokoh spiritual. Nah ini wasirru qaulakum aw jaharu bi innahu alimun bil. Kamu harus tahu bahwa
mau terang maupun rahasia-rahasia, Allah tahu betul apa yang ada di dalam pandangan atau ada di dalam hati. Wasababu nuzuli dzalika, sebab turunnya ayat ini apa? Annal musyrikina sak temene wong-wong musyrik kala ngendika sapa bakturun sebagian wong musyrik libatin maring sebagian yang lain. Sebab turunnya ayat ini apa? Adalah musyrik berkata kepada sebagiannya, asiru qaulakum, suaranya dilirik. La yasma'u, orang ngrungu kum ing sira kabeh sapa ilahu Muhammad. Gustine Muhammad. Tuhane Muhammad nek bisik-bisik ora kuwi. Coba telepon terima. Kadang bantah oleh wa asiru qaulakum au jaharu innahu alim. Ditambah lagi ini menjadi penting lagi. Ala ya'lam ana ta ora weruh. Apa kok manten wong. Khalaqa kang wis nyiptakake. Ya. Ma ing barang tusiruna kang nyamarake ai kang nyamarake sapa sira kabeh ai ayan tapi ana to ayan tapi ana to ilang apa ilmune man didalika kelawan mau sapa man zat khalaqa kang wis nyiptakake ma ing barang tusiruna kang ngalon-ngalonake kang nyamarake sapa sira ayan tapi ana ta dadi ilang apa ilmune zat mau bidalika kelawan karena kamu sembunyikan wa huwa lan utawi Allah iku Allah dan kang maha lembut fi ilmihi ing dalam ilmune al khabiru tur maha weruh fihi ing dalam matu sirru. Ya. Sambungannya begini. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini kalimat istifham tapi bermakna la, ya. Jadi begini. Apakah zat yang maha menciptakan? Apakah zat yang maha menciptakan dan dia memiliki sifat yang maha lembut dan maha mengetahui, tidak bisa mengetahui apa yang kalian sebutkan? Pertanyaannya tentu saja pasti tahu apa yang kamu sebutkan. Perhatikan di kata Allah, di kata Al-Latif itu maha lembut. Misalnya begini, Pak Yasin. Kalau ini saya masukkan ke sini bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena ini benda keras, betul? Tapi kalau misalnya yang saya masukkan itu lewat celah-celah ini saya semprotkan air, bisa nggak air masuk? Kenapa air bisa masuk? Karena lebih lembut daripada ini. Nah, Allah itu yang paling lembut, tidak ada yang lebih lembut lagi. Makanya ada penyakit masuk angin. Kenapa kok angin bisa masuk? Jelas angin bisa masuk, betul, karena angin lembut. Ya. Dan seterusnya, ya. Nah, Allah itu yang maha lembut, maka karena saking lembutnya tidak ada yang bisa memblokade Allah. Tidak ada yang bisa memblokade Allah karena Allah zat yang maha. Kalau tidak ada yang bisa memblokade, maka ya pasti tembus semua.
pasti tahu semua, tembus semua karena saking lembutnya. Wah, nek lembut nek sidik piye Mas? Lembut tapi sidik kaya tebu. Lembut tapi sidik. Ya Allah kan ora sidik. Allah tidak bisa disebut sedikit karena Allah itu maha besar, lembut dan maha besar. Makanya tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Tidak ada yang mampu memblokade Allah. Baik itu masih berupa potensi atau sudah menjadi peristiwa aksiden detik ini ataupun menjadi konsekuensi atau akibat dari potensi dan aksiden. Allah tahu. Kenapa? Karena tidak ada yang melebihi lembutnya Allah. Gitu. Kira-kira begitu. Dan Al-Khabir bukan hanya lembut. Allah itu Al-Khabir. Al-Khabir itu apa? Maha mengetahui. Maha mengetahui itu maksudnya apa? Maha mengetahui itu Allah itu bukan kuno. Allah itu selalu up to date. Selalu konteks, selalu apa? Bahasanya apa? Kontemporer. Bukan kontemporer, apa? Aktual. Al-Khabir itu berarti Allah tuh tahu aktual. Ya jangankan yang aktual, yang masih potensial aja Allah sudah tahu. Nah, khabirnya itu Allah tidak pernah ketinggalan informasi. Gaul. Gitu ya. Maha gaul. La ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Nah, ini bisa jadi rumusan ya. Dua ayat ini bisa jadi rumusan. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi, maka di dalam tradisi zikir Islam ada zikir siri, ada zikir jahar. Zikir siri Allah, ada zikir yang bahkan cuman ada zikir jahar. Allah ngerti, alimum bidzati sudur. Apa yang ada di dalam kandungan batinnya itu Allah tahu. Wa huwal latiful khabir. Kalau di sini di kitab Jalalain Al-Latif itu fi ilmihi, lembut fi ilmihi ing dalam ilmunya. Mungkin ada syekh lain ya, syekh lain Al-Latif itu fi dzatihi. Ya, fi dzatihi, di dalam zatnya Allah sendiri itu latif. Itu lain kali. Huwallazi, huwa utawi Allah iku alladzi dzat ja'ala kang wis ndadekake sapa alladzi lakum kedue sira al-ardha ing bumi dalulan ing gampang oleh diambah ya. Gampang oleh di dalulan. Dalil itu rendah. Dalil itu orang yang rendah. Nah, dalulan itu lebih rendah. Maksudnya apa? Berupa hambaran nek coro di tapak ini penak nggak angel loh, ora ting celekit loh bahasanya nek coro itu karakter bumi memang begitu. Nyek famshu moko mlaku sapa sira maksudnya sahlatan gampang lil masyi kedue mlaku pihak ing dalem bumi. Famshu moko mlaku sira menungso pi manaki pihak ana ing dalem gegere bumi. Wakulu lan mangan sapa sira kabeh rezeki saking rezekine Gusti Allah al makhluki kang den ciptakake li ajlikum bagi kalian. Wa ilaihi lan iku hanya kepadanya lah. Iya iki nek cara bahasa Jawa iki. Arep diterjemahke Indonesia dadine wagumun. Tapi nek cara ngganduli kitab Jawa ni wa ilaihi lan iku amung dumateng Gusti Allah anusyuru utawi nggon bali minal kuburi gambarane saking kubur lil jazai kedue pembalasan utawa piwales. Maksudnya
setelah disuruh berpikir, kamu tuh harus memiliki konsep spiritual, apa konsep kejiwaan, apa di mana hatimu terpaut pada zat yang maha lembut tadi, yang menjadi pusat dunia. Kalau kamu sudah punya itu, cara pandang itu, mental dan keyakinan yang seperti itu, bahwa kamu selalu dipantau dan selalu diopeni sama zat yang maha lembut tadi, kamu syukur mana itu? Ya. Apa? Kamu harus ingat bahwa bumi ini diciptakan olehnya, dan jalanlah kamu di atas. Wa kulu mir rizki, mangan kowe, perintahnya. Wamsyu fi manaki, jalan kamu jelajahi bumi ini. Wa kulu mir rizki, nikmati rizki yang ada di sini. Tapi kamu harus tahu wa ilaihin nusyur. Suatu saat kamu pasti akan dipulangkan lagi dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang bukan material tadi. Kalau kamu jalanmu tadi, badanmu, jalan-jalanmu, makanmu itu material semua. Tapi kamu harus tahu ilaihin nusyur. Kamu akan dikembalikan pada situasi yang spiritual, di mana ukuran-ukuran itu jadi spiritual lagi. Ya. Apa yang sudah kamu buat misalnya di dalam kehidupan dunia yang serba material ini, yang landasannya adalah spiritual, yang bisa jadi ada timbangannya nanti. Misalnya kamu tanam padi, celuk. Tanam padi itu pakai fisik, berarti kan material toh, ada bibitnya, celuk. Kamu niatkan apa ini tanam padi? Ini yang klasiknya Islam tuh di situ. Kamu niatkan apa ini tanam padi? Kalau kamu niatkan ini bagian dari khidmahmu, pengabdianmu untuk menghidupi perintah Allah, merawat anak istrimu, mengikuti perintah Tuhanmu untuk menghidupi anak istrimu, maka ini jadi spiritual. Karena asirru qaulakum aw jaru bi innahu alimun bidzati sudur. Memang begitu hatimu. Tahu aku itu. Tak balas itu nanti. Tapi kalau kamu main celok ini ceruk batang padi, main aku sugih kaya raya, itu nggak ada spiritualnya nih. Nggak ada spiritual. Ya, mungkin penting betul itu cara pandang yang seperti itu. Aamintum ana ta wedi sapa sira kabeh, ana ta iman. Pengertian iman itu aman, maksudnya ini apa to kowe iku ora wedi, atau apakah kalian merasa aman? Bitahqiqil hamzata ini kelawan tahqiq hamzah loro wa tashil saniyah, ada yang pakai tashil. Amintum itu tahqiq, tapi ada juga yang tashil. Amintum, amin. Tashil ya. Wa idkhali alifi bainaha wa bainal ukhra wa tarkihi wa ibdaliha alfan. Iki versi ya, versi qiraah asabah. Jadi terang ngaji asli qiraah asabah ya. Ora weruh. Maca wae ngono. Amintum tahqiq seperti yang ditulis ya. Soalnya itu kalau qiraah kayak gitu harus bertemu langsung dengan gurunya. Nggak bisa diriwayah, harus diriwayah, selain diriwayah juga harus ditalak. Man ing dat bisamai ing kang ana ing dalem langit, sultanihi sultanuhu ae tegese kerajaane wa qudratuhu lan kekuasaan. Ayak sifa ing yen to apa ya sifa? Jungkir walik ya apa bahasanya? Hah? Lah ya apa jungkir walik? Jungkir walik ya. Bener Pak ya. Ya ngono kuwi lah.
ayak sifat ya. Iya, menjungkir walik kan. Bikum ing sira kabeh al ardo ing bumi. Faida mongko tiba-tiba hiya utawi bumi iku tamuru. Hor ya, hor tataharraku gerak-gerak bikum ing sira kabeh. Watartafi ulan moro-moro apa? Munggah ki apa? Mencolot. Meletik. Nah, ngono kuwi. Meletik. Paukakum ing dhuwur sira kabeh. Kuwe iki apa rewet? Apakah kamu merasa aman jika seandainya Allah itu berkehendak bumi itu digawe ini langsung saat ini juga. Potensi itu ada enggak? Sangat mungkin terjadi. Ini ngomongin bumi soalnya. Kalau setelah penelitian sangat mungkin. Tiba-tiba tsunami mungkin sekali. Aamintum, apakah kamu merasa aman? Ojo kok sing peristiwa bumi gede. Kue meromok nganggo motor, enak-enak nang tengah jalan, nganggo helm, taat peraturan, lengkap, go STNK, go BPKB. Apa kuwi krasa betul-betul aman? Tiba-tiba ono mobil nyeruduk nang mburimu. Kan pertanyaannya begitu. Artinya begini, sesuatu hal yang potensial yang memungkinkan kita celaka itu tidak terhitung potensi. Nek wong rodok paranoid, wis mesti ra iso tunggu kok. Turun nang kene, waduh nek tiba iki ceblok piye. Kan ngono kuwi. Tapi itu dikatakan oleh Al-Qur'an. Dikatakan oleh Al-Qur'an, "A'amintum man fis samaa'i ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Jangankan Pak yang kecil-kecil, bumi yang kamu pijak ini loh, mungkin saja saat ini juga goncang. Amintum utawa. Nah, ini yang kedua nganggo ya. Cara ngapal kene menurut gampang. Yang pertama amintum, yang kedua amintum. Ana to krasa aman sapa sira kabeh man ing dat fisama'i ing kang ana ing dalem langit ayursila ing yen to ngutus ya alaikum ing atase sira hasiba ing angin ya angin yang dahsyat rihan ing angin tarmi kang melemparkan kum ing sira kabeh bil haso kelawan watu-watu krikil. Fasa ta'lamuna mongko bakal weruh sapa sira kabeh inda muayanatil adabi nalikane cetha welone terjadinya peristiwa adab. Kaifat kaya kepiye nadiring keadaane wong-wong yang sudah diberi peringatan. Indari peringatanku ya bil adabi kelawan azab. Ai annahu hakun. Sak temene nadir atau peringatan itu hakun, hak. Apakah kamu merasa aman jika detik ini Allah mengirimkan badai yang memporak-porandakan rumah-rumah kamu? Pahami ini ala kehidupan zaman sekarang. Ya, di mana gurun badai, gurun pasir itu setiap saat bisa terjadi. Banjir terjadi di gurun banjir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Wong ki biasane iso krasa tenan nek wis terjadinya azab iku ya pas azab itu terjadi. Wong iso krasa payah tenan, butuh tenan nang Gusti Allah nek pas payah tenan. Maka jangan sampai kita berada dalam situasi yang payah dalam momen yang tidak ada lagi gunanya untuk berpayah. Kapan itu? Pada saat sakaratul maut. Ciloko dan kapok pada saat sakaratul maut. Wis sakaratul maut payah, cilokonya juga sudah tidak berguna lagi. Ini yang paling kita hindari.
jerine Gus Bahak indal ghorghor itu saat tenggorokan nyawa sampai tenggorokan itu sudah tidak ada lagi gunanya iman, karena itu bukan lagi suatu kondisi yang kalau kata Gus Bahak ya dorurinya udah mati. Kondisi nyatanya sebenarnya cuman problem waktu aja matinya. Dorurinya keadaan sebenarnya ya harus tidak ada pilihan lain kecuali memang mati. Maka soal iman itu tidak lagi. Ya nanti kita bahas lain kali soal itu. Nah, Pak Yasin Mudi. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, lan teman-teman wis berdusta sapa alladzina wong-wong akeh min qablihim sadurunge wong-wong kae wong-wong akeh ya, wong-wong kafir Mekah. Minal umami saking pira-pira umat. Ini namanya Allah didustakan, tidak dipercaya atau bahkan dipercaya tapi diremehkan ya. Percaya atau diremehkan itu bukan hanya satu kali ya. Zamannya Nabi Nuh ya sudah, zamannya Nabi Ibrahim Allah dicuekin ya sudah, zamannya Nabi Isa, Nabi Musa ya sudah. Jadi cerita tentang penghinaan terhadap kekuasaan Allah dan pengingkarannya itu sudah terjadi berulang. Makanya perlu ada peringatan ya. Fakaifa kana nakir, maka kalian mongko kepiye kana ono apa nakirun akibate wong-wong kang kamu akan mestinya kamu bisa melihat apa akibat dari orang-orang yang ai annahu haqqun ya, akibat konsekuensi dari pengingkaran itu adalah hak, tidak lagi bisa diambil. Tapi kok kita tidak bisa melihat ya, kita tidak bisa melihat akibat kekafirannya orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang macam-macam yang saat ini akibat dari perbuatan mereka. Kok kita tidak bisa melihat? Apa alasannya? Hah? Kira-kira apa? Atau akibat dari keingkaran masyarakat sekitar kita lah. Kita tahu. Kita kok tidak bisa melihat. Kenapa? Kritiknya adalah karena cara pandang kita itu seringkali hanya cara pandang yang material juga. Akhirnya dia ya ora iso ndelok hukumannya itu kalau melecehkan hal yang spiritual. Kalau pandangan kita spiritual, kita bisa jernih kok lihat. Nah, kayak lagi ngunduh. Kayak lagi bate. Ketok karena semua connected. Yang material itu tidak ada koneksi. Misalnya ya itu lemari karo TV, ya kan? Ini dua hal yang berbeda, tidak terkoneksi. Tapi di spiritual semuanya terkoneksi. Peristiwa itu sebab akibat. Dan itu hanya memang bisa dirasakan dan bisa dilihat oleh apa? Orang-orang yang punya basiro. Orang yang punya basiro itu memang harus cara pandangnya awal itu harus spiritual, memang harus diasah sih. Misalnya Pak Yasin tahu nggak, ngerasakan nggak barokahnya birrul walidain yang terasa di hidup Pak Yasin? Kalau Pak Yasin bisa merasakan barokahnya birrul walidain yang sekarang Pak Yasin nikmati, berarti di situ ada cara pandang spiritual birrul walidain. Ya masalahnya kalau Pak Yasin nggak terasa bahwa apa yang Pak Yasin sekarang peroleh itu barokah dari birrul walidain. Tapi kalau terasa nanti ketemu. Loh kan makanya ini sadar atau enggak, bukan soal sombong atau enggak sombong. Akhirnya syukur atau enggak kan gitu. Kan gitu.
Begitupun sebaliknya ya. Hah? Biarannya itu berkah. Misalnya itu kan satu contoh itu ya, satu contoh bahwa apa yang saya peroleh itu barokah dan saya birrul walidain. Berarti orang itu punya sudut pandang spiritual yang dia mampu menelusuri asal keberuntungannya. Nah orang kalau cara pandangnya material, ya nggak ketemu, kan gitu. Bagaimana dia bisa melihat orang lain yang cara pandangnya material kalau dari dirinya aja nggak kelihatan? Nah, cara pandang yang spiritual itu bukan kemudian diartikan mung kaya misalnya, aku ndelok nang Eropa kae, ahli kubur nang kono dipentungi karo malaikat. Enggak, bukan hanya seperti itu, walaupun itu mungkin satu aspek hal yang metafisika mampu dilihat oleh orang-orang khusus. Hal yang metafisis, tapi bukan hanya seperti itu, termasuk yang adalah contoh yang saya gambarkan tadi. Kamu bisa melihat tidak aliran barokah dari sesuatu hal yang spiritual yang kamu lakukan. Kalau kamu nggak bisa melihat barokahnya mengalir ke kamu, berarti memang cara pandang kita itu masih material betul. Maka cara ukur kita ya material terus. Wa asirru qaulakum aw ijharu innahu alimun bidzat. Allah yang nyusun, bukan kita yang bikin. Allah yang nyusun. Kalau Allah yang nyusun kan berarti bagaimana kita membaca jalannya peristiwanya Allah, gitu loh. Di ayat berikutnya akan diterangkan dengan lebih gamblang. Apa? Awalam yaro ila thairi fawqahum saffatu wa yaqbud. Puitis banget, tapi minggu depan. Ya, walaupun sebentar, mudah-mudahan barokah ya. Minggu depan menarik karena minggu depan menarik. Ya, sangat puitis menurut saya. Mudah-mudahan kita diberkahi. Amin. Dunia wal akhirah ala dunia al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Namun qadimul la yumallu sawahu dan salam qawli wa fi'li wa niyatin bi asyafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi jajali wa hayrati wa ya rabbi matini bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati wa sa'il alayya hifzahu summa darasahu bijahi